Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mendapatkan satu cerita yang sangat luar biasa bagusnya, saya rasa, tentang seekor rusa betina yang sedang hamil tua ini katanya. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh dari sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Sedang dia berjalan, tiba-tiba sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan panah ke arahnya. Nah, saat dia menoleh ke kanan, dia terkejut karena apa? Ada seekor singa lapar yang siap menerkam dia. Gak ada pilihan lain, saudara. Katanya ya 4 pilihan ini yang ada. Mati di mangsa singa, atau mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas apa yang terjadi, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu apa yang harus dia lakukan? Pertanyaan si penulis cerita ini. Bersedihkah atau merintihkah? Menangiskah atau menjeritkah? Atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah karena dia mau melahirkan bayinya? Atau dia menyerah saja pada keadaan? Rusa pun akhirnya memang menyerah pada keadaan. Dia pasrah, dia fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kilat-kilat yang sambar menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya panah yang dilesatkan pun melesat dan mengenai si singa lapar. Singa malang itu mati seketika. Tiba-tiba hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak lagi fokus kepada rusa tersebut. Rusa pun akhirnya melahirkan dengan selamat. Saudara, apa kira-kira makna dari cerita ini bagi kita? Anda bisa saja menghadapi kesulitan dari segala arah. Masalah bisa datang bertubi-tubi dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja dalam hidup saudara. Masalah bisa ada di tempat kerjaan saudara, masalah bisa ada di rumah saudara, masalah ada di jalanan bahkan sekalipun, masalah dengan anak-anak kita atau dengan masalah lain bisa saja datang bersamaan. Seakan-akan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apa yang harus kita lakukan? Belajar seperti rusa, berserah di hadapan Tuhan. Menyerahkan hidup di hadapan Tuhan. Berjalan apa adanya. Anda nggak perlu fabrication. Anda nggak perlu buat-buat sesuatu. Jadilah seperti rusa. Biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Bekerja selagi Anda bisa kerja. Bertanam selagi Anda bisa bercocok tanam. Bertani kalau Anda bisa bertani. Atau pekerjaan apapun, lakukan itu. Yang penting bekerja. Yang penting Anda bisa melakukan sesuatu. Selebihnya bagaimana? Serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengatur hidupmu. Ingat ke saudara, ada sebuah lagu yang berkata tentang Tuhan yang begitu besar, sehingga kalau engkau punya masalah, tinggal panggil, tinggal katakan kepada masalah, "Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Jangan kau ganggu aku, karena aku percaya Tuhanku sanggup menolongku." Saudara, saya mau katakan kepada Anda, Tuhan menyayangi saudara. Tuhan menyayangi keluargamu, Dia tidak akan tinggalkan engkau. Orang yang melekat hatinya kepadanya akan ditolongnya. Orang-orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan pertolongan daripadanya. Mungkin kau katakan aku punya masalah yang besar. Bisa saja. Setiap orang punya masalah. Anda berpikir mungkin hari ini hanya karyawan-karyawan, buruh-buruh yang punya masalah. Tapi saya tahu ada teman-teman saya, pengusaha-pengusaha yang juga mengeluh masalah mereka. Pekerjaan tidak ada, produksi tidak terjadi, perusahaan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi mereka harus tetap bayar gaji karyawan mereka. Saya tahu ada teman-teman saya yang terpaksa menjual mobil, menjual rumah demi membayar gaji karyawan mereka. Tapi saudara, tahukah Anda, dalam segala sesuatu,
kita bisa saja jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Karena itu jangan takut akan masalah apa yang ada. Katakan kepada masalahmu, "Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar." Saya ingat sekali lagu itu. Katakan, "Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya." Katakan kepada Tuhanmu, "Engkau Tuhan yang besar, dan aku percaya hari ini Tuhan, jika Engkau bersamaku, aku tidak punya masalah apapun." Karena firman-Nya katakan dalam Filipi 4 ayat 13, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Kalau Dia ada dalammu, Dia yang berikan kekuatan kepadamu. Anda nggak perlu khawatir, Anda nggak perlu takut, karena Yesus yang bersamamu, Immanuel itu, Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara. Percayalah, hari ini engkau ada karena Tuhan. Dan katakan besok engkau juga bisa ada karena Tuhan. Jangan khawatir melihat orang-orang yang rebah di kirimu. Jangan khawatir melihat orang-orang yang rebah di kananmu. Kalau Tuhan izinkan kita hari ini memutuskan kehidupan kita, maka itu bisa saja terjadi. Tapi kalau Tuhan masih izinkan Anda bernafas, Tuhan masih izinkan Anda sehat, Anda kuat. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Biarkan itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan khawatir, jangan over worry. Saudara, kita gak bisa lepas memang dari kekhawatiran, tapi jangan over worry. Jangan lebih dari khawatir yang semestinya. Engkau tidak bisa menambah sehasta saja, Yesus katakan kepada umurmu, kalau engkau khawatir. Karena itu berjalan bersama Tuhan. Saya senang dengan satu versi Indonesia Literal Translation yang ketiga, katakan, "Aku menyanggupi semuanya dalam Hamasyiah, dalam Kristus yang menguatkan aku." Kalau Kristus bersamamu, maka Dia akan berperang bagi kamu. Kamu diam saja. Keluaran 14 ayat 14 katakan itu. Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Biarkan Tuhan yang mengambil alih situasi apapun dalam hidup kita hari ini. Dan berserah kepada Yesus. Jangan nyanyikan lagu "Aku berserah" nanti pada waktu mau menuju kuburan saja. Banyak orang nyanyikan lagu itu pada waktu mengantar jenazah. Tapi saudara, harusnya lagu itu kita nyanyikan sekarang ini. Selagi kita masih hidup. Katakan, "Tuhan, aku berserah padamu. Aku memandang padamu. Aku percaya kalau aku bersama denganmu, aku lebih dari pemenang. Aku bisa melewati semua ini karena aku punya Tuhan yang besar." Mari tutup mata saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya apapun masalah situasi di hadapan kami, kalau kami berjalan denganmu, maka kami lebih daripada pemenang. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang akan berperang bagi kami. Dan kami akan diam saja. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan diri kami, dengan kekuatan kami. Apalagi pada saat-saat seperti ini, banyak di antara teman-teman kami yang khawatir, banyak di antara sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, mereka yang tenaga medis, mereka yang sedang yang adalah dokter, perawat sedang berjuang habis-habisan. Tuhan, tolong mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka yang sakit, ulurkan tanganmu yang berlubang paku dan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya mujizat Tuhan terjadi. Kami percaya tanganmu tidak kurang panjang untuk menjamah siapapun yang sedang sakit hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan the healing power, kuasa kesembuhan, balsam dari Gilead menjamah mereka. Sehingga oleh bilur-bilurmu mereka disembuhkan. Mereka yang sedang khawatir akan masa depan mereka, akan keuangan mereka, akan apa yang hendak mereka makan. Tuhan, Engkaulah yang mencukupkan mereka. Karena Engkau Jehovah Jireh kami. Engkau Tuhan yang sanggup mengadakan apapun yang kami butuhkan. Engkau El Shaddai kami. Engkau Tuhan yang maha besar. Dan kami tahu kami tidak perlu khawatir. Karena Yesus bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jadilah kuat dan tetaplah semangat menghadapi hari-hari ini. Tuhan tidak tinggalkan kita. Itu sebabnya namanya adalah Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Shalom.